Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, kembali lagi di podcast Syam Mansa Medan. Di samping kita sudah berhadir Ibunda Haja Eni Yakub Khalil selaku penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan istri dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Citra. Sehat toh? Alhamdulillah sehat. Nggak grogi toh? Sedikit Bunda. Bunda, gimana nih kabarnya Bunda setibanya sampai di Medan dalam melaksanakan rapat wilayah DWP ini, Kayaknya konklusinya cuma satu deh, kurang lama di medannya gitu. Kan nanti malam saya harus balik tuh. Tapi kayaknya ya alhamdulillah sih udah berjalan dengan baik. Rakerwilnya nanti insya Allah silaturahmi juga ke UIN Sumut ya kan. Dan ya senang bisa ketemu sama ibu-ibu dari 33 kabupaten kota se-Sumatera. Kalau bisa tahu nih Bun, apa sih topik pembahasan yang diadakan di Rakerwil ini Bunda? Kalau Rakerwil sendiri itu kan biasanya untuk perumusan program kerja ya. Ntar kamu kalau udah ibu-ibu istri ASN pasti ikut Dharma Wanita, ngerti deh Citra. Perumusan dulu program kerjanya dari kabupaten kota tuh apa, kemudian dari provinsi biasanya juga sharing program-program mereka yang sudah direncanakan untuk 2023 ini merujuk dari Rakernas yang kemarin dari pusat sudah kita adakan waktu di Surabaya tanggal berapa tuh? 45 kemarin. 45 apa tuh? Februari kemarin. Jadi habis dari situ kemudian oleh Rakernas itu dibawa ke Kanwil ini. Nah, dari ketua Kanwil kemudian menyampaikannya ke semua ketua DWP kabupaten kota seprovinsi gitu. Oh gitu Bunda. Bun, mengenai program yang tadi Bunda bilang nih, apakah tiap wilayah dari tiap-tiap DWP beda-beda nggak sih Bun? Beda-beda dong, harus beda. Jadi kita sih malah pengennya semuanya berinovasi, memilih program kerja. Memang ada ya program nasional yang mereka pasti menginduk ya. Kayak kalau kita ngadain webinar nasional gitu kan seluruh Indonesia ikut. Jadi ya walaupun yang mengadakan pusat tapi sampaikan ke Menak, KUA, madrasah, DWP-nya ya ikut semua. Artinya itu menjadi bagian dari program mereka. Tapi saya selalu mengencourage ibu-ibu walaupun baik di wilayah maupun kabupaten kota untuk bisa membuat program baru yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya. Jadi jangan copy paste sama tetangga gitu. Kalau misalnya di suatu kabupaten apa kota lagi isu stuntingnya tinggi, ya ayo bikin program tentang stunting kerjasama dengan dinas kesehatan sama posyandu misalnya, macam-macam yang bisa dilakukan banyak. Gitu Citra. Bunda, kalau misalnya boleh tahu juga nih Bun sedikit, kan kegiatan-kegiatan serta program-program dari DWP ini nggak satu aja kan Bun, pasti banyak nih. Nah, gimana cara Bunda bisa mengantisipasi waktu Bunda di rumah sama di luar nih Bun? Aduh, pertanyaan yang mudah tapi sulit sekali menjawabnya. Enggak sih, sama kayak kamu. Kayaknya sih semuanya juga pasti punya kegiatan masing-masing. Dan kayaknya kalau dirunut-runut sih pastinya rumusnya sama, caranya sama, yaitu dengan menentukan skala prioritas gitu dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Karena dengan persiapan misalnya gini nih, saya besok mau ke Medan, padahal Senin besok anakku juga ujian gitu kan. Gimana ya biar aku tetap bisa ke sini tapi mereka well prepared untuk ujiannya, nggak rewel ditinggal. Karena anaknya ibu kan masih ada yang kecil tuh, masih ada yang kelas 2 SD kan, butuh atensi lebih. Biasanya sih kalau ujian saya sebisa mungkin stay ya untuk menemani mereka, walaupun kadang-kadang mereka juga sebenarnya nggak butuh banget sih, udah bisa belajar sendiri toh gitu, tapi sayangnya aja yang GR gitu, nggak tega ninggalin lama-lama ya gitu. Di prepare dulu. Jadi kalau kita udah menentukan skala prioritas, oke, saya harus ke Medan, apa dong yang harus disiapin? Oke, nemenin anak-anak disiapin dulu, diomongin dulu, kemudian sebisa mungkin kemarin waktu Jumat atau Sabtu diajak belajar untuk hari Seninnya dan lain sebagainya. Dan itu berlaku untuk kegiatan yang lainnya juga. Misalnya kalau ada undangan barengan, ya skala prioritas mana yang bisa diwakilkan. Kalau memang saya yang harus datang, ya saya harus berarti ini yang saya prioritas, yang ini nanti diwakilkan siapa gitu Citra. Gitu, bener-bener. Sama toh kamu kalau milih pacar
besar kan ya skala prioritas tuh. Enggak ya, beda ya. Berarti nggak terganggu ya Bun sama tiap. Ya pasti ada kompensasi, nggak ada barang gratisan. Gratisan itu artinya tidak berarti harus kompensasinya uang ya. Bisa jadi waktu yang berkurang, bisa jadi dengan perhatian yang memang harus terbagi. Tapi anak-anak saya alhamdulillah memahami ya, karena kita juga ngerti lah ya, memberikan pengertian juga, dan alhamdulillah mereka juga ngerti bahwa abah mereka itu punya kewajiban yang punya amanah yang sebagian kecilnya itu juga berimbas ke saya, ke ibunya, yang juga harus beraktivitas sebagai penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan itu muter seluruh Indonesia. Iya, gitu deh Citra. Apa harapan Bunda kedepannya untuk Dharma Wanita Persatuan ini Bunda? Well, pastinya pengennya sih lebih solid ya. Itu dulu deh. Kalau solid tuh insya Allah nanti mau ngerjain tugas apa aja, program apa aja gampang. Dan kalau misalnya berprogram itu gampang, pasti result ataupun impact atau manfaatnya juga bakal terasa. Gak hanya di Dharma Wanita di kementerian aja, tapi juga di lainnya di masyarakat sekitar gitu. Misalnya bikin program kerja tentang apalah itu tadi, misalnya isu stunting, kerja sama-sama ini itu. Terus banyak yang pesertanya yang diundang nggak hanya dari Dharma Wanita kita aja, tapi juga masyarakat sekitar. Atau pencegahan nikah anak tuh kan lagi marah tuh Citra. Ya, kamu udah baca berita nggak tuh? Ya, banyak loh temen-temenmu yang nggak nyampe kelas 12. Ada. Ya kan, di luar sana tuh, apalagi sejak pandemi kemarin, ya kan, banyak yang anak-anak perempuan yang dipaksa untuk menikah hanya karena orang tuanya mungkin mikirnya, udahlah daripada nggak kuat kasih makan, jadi dinikahin aja tanpa berpikir panjang bahwa kalau anak-anak itu menikah dini tuh mereka belum siap secara mental, akhirnya baru setahun punya bayi, cerai. Bukannya tambah ringan ekonominya, pulang bawa bayi, tambah berat lagi ekonominya, double burden lagi. Nah, ini yang semuanya sebenarnya isu-isu ini aku sebenarnya pengen ngobrol loh sama kalian tuh untuk masalah ini. Kapan kita ketemu lagi ya Citra ya? Jadi sama teman-teman rame-rame ya. Iya benar. Oke Bun, terakhir dong Bun. Udah terakhir aja. Bisa dong Bunda memberikan kata-kata motivasi untuk para pelajar khususnya yang berada di bawah naungan Kementerian Agama nih Bunda. Satu dulu yang paling utama, kalau ada yang bilang madrasah itu dipandang sebelah mata, jangan percaya, don't buy it. Ya, karena kita manpower ataupun anak-anak madrasah kita tuh luar biasa sekali prestasinya, gitu ya. Kan banyak tuh yang menganggap sebelah mata, madrasah apa, sekolah ini, sekolah itu, gitu kan. Ya, tapi kita tuh kalau mau menelusuri dengan lebih, melihat dengan lebih lebih baik lagi, madrasah nggak kalah keren. Itu tuh yang pertama dulu, pride-nya harus dijaga. Madrasah itu keren. Itu dulu. Mau madrasah ibtidaiyah, mau sanawiyah, mau aliyah. Karena semuanya dapat. Banyak orang pintar, sekolah-sekolah mencetak anak pintar, tapi akhlaknya ya, kalau di madrasah itu pikiran saya nih, dua-duanya seimbang. Ya nggak sih? Benar nggak sih? Diajarin umum sama agama pelajarannya. Bayangin kalau banyak orang-orang pintar gitu, tapi memanfaatkan kepintarannya tanpa dibarengi dengan akhlak yang akhlakul karimah, ya kan? Nah, di sini adalah selling point kita, anak-anak madrasah gitu, karena di sekolah-sekolah madrasah itu dicetak anak-anak yang memang regenerasinya itu all in out, aduh gimana sih, pokoknya keseluruhan lah ya, dari satu paket. Jadi jangan pernah merasa rendah diri sebagai anak madrasah, itu yang pertama. Dan yang kedua pastinya sebagai harapan tumpuan bangsa, apalah semuanya kalian itu ya, bayangin 10-20 tahun ke depan itu kalian akan menjadi benar-benar jadi ini, jadi penerus. Iya, jadi generasi yang menggantikan kita semua gitu loh. Dan itu diawali dari kalian sekarang ini yang di madrasah. What to do right now is what determine what you become. Ya, apa yang kamu lakukan dari sekarang itu yang akan menentukan apa yang kamu jadi apa besok gitu loh. Jadi jangan antar aja lah. Kalau orang Sunda bilang kumahangke, engkau wae lah. Kalau orang Jawa bilang, lu masih capek nih ngurusin matematika gitu ya. Masalah gitu-gitu, ideologi gitu, antar aja. Jangan.
Karena point of view-nya sekarang harus panjang. Apa yang kalian lakukan sekarang, yang kamu putuskan sekarang, even yang kamu pikirin loh Citra, yang menjadi apa yang menjadi kepikiran kamu itu kan akan menjadi ucapan kamu tuh, lisan kita kan. Lisan kita akan menjadi perbuatan atau sikap kita. Sikap kita kemudian akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita kemudian akan menjadi karakter kita, dan karakter kita itu yang akan menentukan nasib kita nanti. Kalau dipikirin antar aja mikirin begitu, ya nanti terakhir terus mulut kita ya ngomong gitu, antar aja gitu ya. Terus sikap kita jadi males mau ngapa-ngapain, nggak mau ikut lomba inilah, nggak mau lebih baik lagi lah, diminta jadi ini nggak mau lah ya kan. Panitia udah ini duluan, nggak pede duluan, nggak bisa padahal belum nyoba misalnya. Akhirnya menjadi sikap kemudian menjadi kebiasaan. Setiap kali diminta untuk jadi ini jadi itu nggak mau, selalu nggak mau. Akhirnya menjadi karakter. Si itu berarti nggak mauan, nggak pedean, nggak supportan misalnya ya gitu. Terus akhirnya itu menentukan sikap kamu berikutnya. Jadi please do very careful with what you think right now. Be yourself mungkin ya Bun. Ya itu yang paling penting. Emang kalau nggak mau be yourself mau jadi siapa? Aneh. Nggak usah pede itu bukan berarti arogan ya Citra, jauh ya. Kalau menurut saya nih, percaya diri atau be yourself itu artinya adalah mampu menerima semua kebaikan dan keburukan kita, mengetahui itu dengan baik, menerima itu dengan baik, tapi juga punya kesadaran dan kemauan yang berbarengan, yang sama untuk bisa lebih memperbaiki diri. Jadi oke, aku udah tahu nih kemarin aku udah salah, berarti aku kekurangnya di sini. Oke, udah tahu terus ngapain gitu kan ya? Artinya kan kita harus punya kemauan untuk lebih baik lagi. Oke, kekuranganku digeser dikit lah, biar even lesser gitu maksudnya ya. Itu kalau menurut aku sih ya, soalnya penting banget untuk menjadi diri sendiri, apalagi kalau teenage gitu. Peer opinion itu kan, opini teman sebaya itu kan penting banget ya nggak sih? Iya, dan mudah mempengaruhi. Kadang-kadang nih udah di sekolah udah diomongin gurunya gini, di orang tua di rumah juga udah diomongin kayak gitu, tapi begitu tanya sama temennya, nggak bagus itu kamu pakai itu misalnya nih perkara baju aja, udah geser tuh, kata temanku jelek. Artinya apa? Pilihlah pergaulan teman itu sebaik-baik mungkin, karena ada yang bilang you are where you are. You are where you are, di mana kamu berada. Jadi circle kamu itu pilih yang benar-benar akan membuat kamu menjadi someone you really expected gitu loh. Ya, kalau pengen keren ya kumpullah sama orang-orang keren. Kalau pengen pede ya kumpullah sama orang-orang yang berprestasi. Kalau pengen solih ya kumpullah sama orang-orang solih kan gitu. Cita-citanya pengen solih kumpulnya sama gimana? Nggak sampai kan? Itu artinya you are where you are gitu. Jadi ya itu tadi, mulai dari sekarang itu akan menentukan gimana kamu berikutnya. Semoga nggak terlalu menggurui kali ya Citra ya. Bunda, aduh aku kayak tua banget deh. Speechless dengerin Bunda bisa sharing sama Bunda. Thank you, semoga bermanfaat ya Citra. Ya, tapi bener deh, aku salut banget sama teman-teman madrasah ya, sama teman-teman kamu yang di madrasah tuh banyak sekali capaian-capaiannya tuh yang kalau saya denger dan lihat postingan yang di Instagramnya Kementerian Agama itu kan ini banget ya, juara robotik, juara apa lagi tuh kemarin? Robotik. Kemarin matematika juga keren banget gitu. So kalau ada yang memandang sebelah mata, kepretin aja Citra ya sama kalian. Bener harus semangat tetap, karena madrasah itu dapat dua-duanya insya Allah ya. Kalau kita benar-benar bisa istiqomah, determine bener, yaitu dapat dua-duanya benar gitu. Jadi anak pintar tapi juga berakhlakul karimah. Yang itu harusnya berakhlakul karimah itu, kalau misalnya pintar itu pakai huruf kecil, yang akhlakul karimah itu pakai kapital. Ya nggak sih? Iya, Iya. Jadi tolak ukur utama dalam pembelajaran di sekolah madrasah. Di sekolah madrasah, yes. True. Jadi teman-teman semuanya yang di rumah, mungkin kalian bisa ngambil dong sisi positif dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu
ibunda cantik yang di sebelah saya. Lupa nama aku deh kayaknya. Ibunda ini. Terus jadinya bunda cantik gitu ya. Ya enggak, yang punya banyak banget kegiatannya pastinya, tapi tetap menyempatkan waktunya untuk bisa berhadir di sini untuk podcast sama kita. Sebelumnya Bunda terima kasih Bun atas Sama-sama. waktunya. Ini berarti dari madrasah Man 1 Medan. Oke. udah. Salam kenal teman-teman di Man 1 Medan. Keren. Oke, sekian Sobat Mansa yang bisa saya sampaikan. Saya Citra Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.